pulang kita bos. Jawab. Ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar siang ini? Sepertinya sudah pada antusias untuk mendengarkan seminar kajian tokoh NU kali ini, yaitu kajian tokoh NU Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Ya, kita semua sudah tahu ya kalau Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ini merupakan salah satu kiai yang tokoh yang sangat penting, terutama dalam berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau ini menjadi penting. Kenapa? Karena beliau adalah yang menjadi wasilah dalam berdirinya NU ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutus beliau untuk sowan itu apa guys? Menemui Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan untuk meminta restu kepada beliau dalam mendirikan organisasi. Ya, tapi kita semua pasti mau tahu lagi lebih dalam apa saja sih kiprah beliau dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama dan dalam mendirikan Republik Indonesia ini, kiprah beliau di negara, di NU, dan apa saja karya-karya beliau yang pernah beliau tulis berupa kitab maupun lembaran-lembaran. Baik, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita kali ini, yaitu ada lulusan S1 Jamia Zaituna kampus Usuluddin, yaitu Kakak Sartika. Tepuk tangan semua. Dan yang kedua ada Kak Siska LC, tadi juga LC. Apa LC, lulusan kafe? Bukan. Ya, Kak Siska dan Kak Sartika ini juga sama-sama jurusan Ulumul Quran wal Hadis, dan tetapi di kampus yang berbeda, fakultas yang berbeda. Satunya di Usuluddin dan satunya di Hadroh. Baik, tanpa berlama-lama, karena kita sudah terlambat ya, langsung saja kita masuk ke dalam acaranya, yaitu nanti akan terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi oleh narasumber selama masing-masing 20 menit ya. Lalu setelah itu akan ada diberikan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk narasumber pertama kita, yaitu ada Kak Siska. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Terima. Kedengeran nggak? Kamu ngomong. Berarti kedengeran. Oke. Cek. Bismillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Lampesda yang sudah mengadakan acara ini. Terus yang kedua, terima kasih juga kepada moderator yang mempersilahkan kami berdua untuk mengisi pada siang kali ini. Nah, langsung aja di sini kenapa pemateri ada dua? Jadi nanti aku lebih ngejelasin tentang biografi siapa beliau sama karya-karyanya. Nanti pemateri kedua lebih menjelaskan kiprah beliau dari kiprahnya Kiai As'ad dari berbagai aspek. Terus tadi udah disinggung sama Fayat juga siapa beliau.
tokoh NU yang penting gitu kan ya. Pentingnya tadi beliau sebagai mediator berdirinya NU. Nah mungkin tadi aku mau nyampein yang kayak ada kekeliruan sedikit ya. Jadi kebalik beliau itu diutus sama Kiai Khalil Bangkalan untuk menyampaikan wasilah kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tadi kan kayak kebalik. Ya, nanti dijelasin lagi sama Satika, lebih nyambungnya ya. Apa aja wasilahnya atau apa aja wasiatnya nanti dijelasin sama Satika. Langsung aja, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu, bahkan ada yang mungkin udah baca-baca karangan beliau atau artikel-artikel gitu tentang beliau, karena di internet pun, maksudnya di Indonesia beliau emang masyhur gitu, banyak orang yang udah kenal. Nah mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata, kita di sini sama-sama diskusi kalau koreksiannya. Siapa beliau? Beliau itu kan nama aslinya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Nah lahirnya di Syibeh Ali, itu di mana? Pemukiman di Mekah yang dekat dengan Masjidil Haram. Jadi jarak antara pemukiman Syibeh Ali itu ke Mekah sekitar 200 meteran lah. Jadi kan nggak terlalu jauh lah. Tuh. Beliau lahir pada tahun 1897 Masehi di Mekah. Nah ceritanya kenapa beliau bisa di Mekah lahirnya? Kan biasanya orang dulu kan ini ya, selain ibadah haji, orang-orang dulu juga stay lama di Mekah gitu, buat ya bekal ilmu lah, karena kan di sana juga banyak ulama-ulama masyhur pada masanya. Nah waktu itu bapaknya Kiai As'ad itu bernama Raden Ibrahim, atau yang lebih dikenal Kiai Haji Syamsul Arifin itu, sama istrinya Nyai Siti Maimunah. Nah itu pergi haji ke Mekah. Terus setelah udah selesai haji, bermukim untuk memperdalam ilmu agama. Nah akhirnya bermukim, istrinya itu kan hamil tua. Nah terus lahirlah anak pertama beliau yang dinamai Raden As'ad Syamsul Arifin. Lahir pada tahun 1897. Pas waktu lahir, mungkin karena seneng anak pertama, terus lahirnya juga di Mekah yang dikelilingi banyak ulama-ulama alim gitu. Nah bapaknya itu Raden Ibrahimnya itu langsung membawa Kiai As'ad untuk diazani itu di Mekah. Jadi setelah melahirkan tuh langsung dibawa ke Mekah karena saking dekatnya. Juang. Orang tua ya. Lagi serius. Orang tua. Ya. Terus Tamu ke Mekah. Terus setelah lahir, selang 2 tahun kemudian itu lahir juga adiknya yang dinamai Abdurrahman. Nah, ini juga ada beberapa riwayat mengenai penamaan Kiai As'ad. Pertama itu diambil dari As'ad, itu kan isim tafdil ya, dari kayak sogir, asgol gitu, yang artinya kan lebih atau sangat. Nah di situ menunjukkan bahwa orang tuanya Kiai As'ad ini sangat bahagia waktu itu, lebih bahagia atau sangat bahagia lah, karena mempunyai putra pertama gitu, makanya dinamain As'ad. Terus yang kedua, ada juga yang meriwayatkan pas waktu istrinya masih hamil, terus ayahnya itu Raden Ibrahim ini mimpi kalau istrinya udah lahiran dan anaknya itu bakalan jadi orang yang suja lah. Nah makanya itu dinisbahkan ke singa kan kalau bahasa Arabnya As'ad gitu. Itu dua riwayat. Nah
setelah umur ntar dulu. Jadi bapaknya Kiai As'ad sama orang tuanya itu bukan orang sembarangan. Kiai As'ad juga termasuk keturunan bangsawan. Kenapa? Karena Raden Ibrahim ini atau yang dikenal Syamsul Arifin ini merupakan keturunan Wali Songo yang dari jalur ayahnya itu jalur ayahnya Kiai Syamsul Arifin ini keturunan Sunan Ampel, Sunan Wali Songo ya. Terus dari jalur ibunya cucunya atau masih keturunan dari Sunan Kudus. Jadi dari nasabnya aja udah ya bagus gitu kan. Orang hebat. Nah terus pas umur 6 tahun kebetulan orang tuanya itu pulang bertolak ke tanah air ke Indonesia, yang mana asalnya itu di Pamekasan, Madura. Nah, tapi itu yang dibawa cuman Kiai As'ad doang. Ternyata adiknya itu yang masih usia 2 tahun ditinggal di Mekah. Kenapa? Ya tadi karena masih pengen lah, maksudnya adiknya biar belajar di Mekah gitu, dititipin ke saudara ibunya. Nah, terus pas waktu udah balik ke Indonesia umur 6 tahun ini langsung dipondokan, langsung ditaruh di pesantren Kembang Kuning. Nah, pas waktu 6 tahun ini langsung ditaruh di pesantren, udah berselang lama sekitar Kiai As'ad umurnya 11 tahun itu diajak pindah lah, hijrah dari Madura ke Pulau Jawa sama bapaknya. Itu buat apa? Buat menyebarkan dakwah Islam. Itu juga dengan usulan atau pengendikonnya guru bapaknya. Rekomen. Terus pada pas waktu udah sampai ke Jawa Timur, nah tepatnya itu di daerah Sukarejo, Situbondo. Itu nanti teman-teman kalau nggak tahu petanya itu deket sih, berseberangan sama Pulau Madura, nggak terlalu jauh. Nah itu di situ tempatnya tuh masih yang hutan belantara. Bahkan riwayatnya mengatakan bahwa tempatnya tuh masih angker, banyak binatang buas sama makhluk halus karena saking nggak ada penghuni satupun. Habis itu di situ Kiai As'ad sama bapaknya mendirikan padepokan atau belum yang pesantren tapi masih kayak kecil gitu, bilik lah ya, bahasa bukan ya, Surau. Surau itu untuk mengaji para santri. Nah kan awalnya sedikit gitu, lama-lama kan jadi banyak. Nah pas umur 13 tahun, tadi kan 11 tahun itu mungkin pembangunan membabat Apa membabat? apa sih membabat bahasa Indonesia nggak sih? Ngarit. Membabat bahasa Indonesia. Iya, membersihkan hutan. Akhirnya udah didiriin surau. Terus 2 tahun setelahnya, 13 tahun, bapaknya mengirim Kiai As'ad ini ke pesantren di Jawa Timur. Nah di pesantren itu diajarilah ilmu agama lebih detail sama kiai-kiai di sana. Terus udah berselang lama, pesantrennya udah nyampe 6 tahunan. Akhirnya pas umur 16 tahun pergi lagi Kiai As'ad ke Mekah, yaitu guna memperdalam ilmu Islam yang lebih lah, maksudnya kayak lebih ke orang Arab aslinya lah gitu. Salah di antara guru-gurunya pas di Mekah itu ada Syekh Hasan Al-Masad, itu beliau belajar tentang bahasa Arab sama nahwu. Terus ada juga Sayyid Muhammad Al-Amin Al-Kutubi, beliau juga belajar tentang fikih sama tauhidnya. Terus ada juga sama Sayyid Hasan Al-Yamani, beliau juga belajar tentang sastra Arabnya. Sama terakhir itu ada Al-Amin Al-Alawi Al-Maliki, itu beliau belajar tentang tasawufnya. Nah di situ juga mungkin zaman dulu tuh banyak ya orang yang merantau di Mekah. Jadi bukan cuma Kiai As'ad tapi banyak juga orang-orang Indonesia yang menimba ilmu di Mekah. Yang mana salah satunya itu kalau teman-teman tahu mungkin ada Kiai Baidowi, ya. Itu termasuk ulama termasyhur di Jawa ya. Nanti mungkin di-share aja. Nah
terus pas di Mekah tuh lama, jadi nimba ilmunya tuh hampir beberapa puluh tahun lah, sampai beliau umur 30, yang tadi 16, sekitar tahun 1924 itu beliau balik ke Indonesia tapi nggak langsung yang ngabdi di pesantrennya, kan pesantrennya kan semakin kesini semakin pesat lah, banyak santri yang berdatangan di tadi yang di situ Bondo. Pas udah nyampe di Indonesia, ternyata beliau tetap masih pengen ngaji gitu, walaupun umurnya misalnya udah sampai 30 tahun. Nah, beliau kemana aja yang ngaji di Indonesianya? Pertama ada Syekh Nawawi, itu di Pondok Pesantren Sidoarjo, ada juga di Bangkalan, Madura, ada Kiai Khalil yang masyhur lah ya. Terus ada juga di Tebu Ireng, Kiai Haji Hashim As'ari. Nah, itu salah satu guru-guru yang setelah dari Mekah itu beliau masih tetap belajar gitu. Setelah itu, setelah berjalan belajar udah mengembara kemana-mana, beliau tetap belum balik ke ke pesantrennya. Mungkin ya emang masih belum siap atau apalah. Akhirnya setelah tahun 1951, setelah berkelana, kan itu tahun 1924 balik ke Indo. Nah, beliau ngabdi atau menjadi pengasuh pondok pesantrennya sendiri, yang tadi yang pertama dibangun sama ayahnya, itu pada tahun 1951 ketika ayahnya meninggal. Jadi emang menggantikan gitu posisinya, karena nggak ada lagi penerusnya, maka beliau mau meneruskan ayahnya di pesantren yang pertama didirikan itu. Namanya sekarang pesantrennya As-Salafiyah Syafi'iyah Sidoarjo Situbondo di Jawa Timur. Nah, sekarang ya pesantrennya juga yang tadinya tetap menganut metode lama. Maksudnya metode lama tuh mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, identik Jawa itu kan ngajinya itu turus ya, langsung dengan dengan kitab kuning gitu. Nah, kajian lama ini nggak dilupain gitu, walaupun sekarang semakin modern, tetap jadi menganut dua ini pondoknya ya sekarang, menganut dua metode, jadi salah sama modern. Dan bahkan sekarang juga di pondok pesantrennya udah ada universitas, jadi semuanya ada, semua lembaga. Terus yang sekarang juga diteruskan pondok pesantrennya sama cucunya, cucu dari beliau Kiai As'ad. Balik lagi ke biografi beliau. Tadi kan secara pendidikan ya, kita udah jelas tahu gitu kan. Ini yang kayak pepatah gitu kan, hasil tidak mengkhianati usaha. Karena emang beliau selain nasabnya yang bagus gitu, masya Allah, tapi effortnya beliau atau usahanya beliau ya buat nyari ilmu itu ada gitu. Nah, terus itu dari segi pendidikan beliaunya, dari segi keluarga keluarga beliau. Kan tadi kan udah dijelasin beberapa tahun beliau berkelana mencari ilmu gitu kan, entah di Mekah atau di Indonesia. Pada tahun 1938 Masehi, beliau menikah dengan putrinya Kiai yang mondok di Jawa Timur. Pesantren kedua beliau setelah balik dari Mekah. Intinya dari putrinya Kiai beliau lah, namanya Nyai Tufah Putri. Nah, Siapa? Nyai Tufah Putri. Tapi pernikahan ini tuh nggak berlangsung lama, cuma 2 tahun doang. Tapi dikaruniai seorang anak, cuma sayangnya meninggal. Jadi kan nggak punya keturunan. Akhirnya 2 tahun kemudian beliau juga nikah lagi sama namanya Siti Zubaidah. Nah, dari pernikahan yang kedua ini, alhamdulillah beliau itu dapat mempunyai keturunan banyak gitu kan. Nah, tapi rata-rata mayoritas keturunannya itu perempuan. Jadi ada 8 keturunan beliau, yang 2-nya laki-laki, 6-nya perempuan. Cuman sayang banget gitu di di 8 keturunan beliau itu semua anak yang cowoknya itu meninggal. Jadi kan nggak ada nih penerusnya beliau gitu kan. Akhirnya beliau akhirnya beliau meminta kan, berdoa kepada Allah biar dipanjangkan umurnya, dikaruniai anak laki-laki untuk meneruskan perjuangannya. Nah,
doanya mustajab pada tahun 1968. Berarti kan otomatis kalau dilihat dari umurnya beliau udah sepuh banget kan, udah sekitar 60 lebihan. Beliau dikaruniai seorang anak laki-laki namanya Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid. Nah dari situ beliau senang banget karena akhirnya ada penerusnya gitu. Tapi setelah itu kan tadi berarti dari istri kedua mempunyai 9 keturunan. Setelah itu beliau nikah lagi dengan namanya Siti Zainab. Nah itu dikaruniai anak satu namanya Kiai Khalil. Kenapa namanya Kiai Khalil? Ini tabarukan ke syekhnya atau ke gurunya gitu, Kiai Khalil Bangkalan. Nah dikaruniai satu anak ini masih belum puas ya, jadi nikah lagi habis itu. Tapi ini nikahnya sama santrinya, sama santrinya namanya Khairiyah. Nah nikah sama santrinya, alhamdulillah dikaruniai anak lagi. Bos lagi ya. Tapi namanya kan dikasih Bahasanya loh. Bahasanya. Abdurrahman. Terus. Tapi sayang anaknya tuh meninggal. Nah dari situ tapi yang istri terakhir ini enggak terakhir di masih ada lagi. Yang Siti Khairiyah ini mungkin karena masih muda ya, jadi beliau melihat gitu kalau istrinya dapat sarjana, dapat gelar di Universitas Jawa Timur. Nah yang terakhir beliau nikah lagi sama Siti Junaidah. Iya Junaidah. 5, benar, istrinya 5. Tapi ketika yang kelima. Iya yang kelima. Dan ini istri yang terakhir. Istri yang terakhir Meninggal, anaknya yang meninggal. Anaknya yang meninggal. Yang pertama kan istri pertama kan meninggal. Istri pertama anaknya meninggal. Bukan istrinya. Oh, berarti istrinya 5 total. Iya totalnya istrinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Istrinya semuanya 5 dan yang istri terakhir ini kebetulan nggak dikaruniai anak. Jadi total ada yang itu nggak? Total anak beliau itu 11. Tapi yang masih hidup sisanya 8 orang. Cowoknya 2 yang nanti bakal nerusin pesantrennya sekarang. Nah itu sekilas biografi beliau dari keluarga sama pendidikan. Terus beliau juga dinobatkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 2016 oleh Jokowi waktu menjabat dengan Pak Jokowi waktu menjabat dengan Pak Yusuf Kala ya itu diwakili oleh cucunya yang sekarang menjadi pemimpin atau pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu Kiai Haji Ahmad Zain Ibrahimi. Emang tahu Pak? Temen. Itu sekilas biografinya. Nah mungkin kita juga udah tahu ya, maksudnya setiap ulama pasti adalah karangan atau karya beliau gitu kan. Nah sebenarnya karya-karya beliau itu banyak, cuman aku bakal nyebutin beberapa karya beliau yang nggak semuanya disebutin lah, yang masyhur insya Allah. Pertama itu ada karangannya itu kitab tentang ekonomi dalam Islam atau judulnya itu ya ekonomi Islam. Nah ini buku sebenarnya karangan beliau tuh nggak yang berjilid-jilid atau apalah, kayak misalkan halaman yang tentang buku ekonomi ini tuh cuma 31 halaman. 31 halaman isinya tentang ya di situ ada beberapa ayat Quran sama hadis dijelaskan oleh beliau tentang asal usul kehidupan, bercocok tanam gimana, mencari rezeki itu gimana, lebih ke pesan moral sih, bukan yang ngasih tahu strategis mencari rezeki gimana, enggak, tapi pesan moral doang gitu. Itu di karangan tentang ekonomi. Ada juga tentang syair Al-Madura. Nah, beliau kan udah ke Mekah kan tadi udah belajar ini ya sastra Arab. Jadi selain ulama karismatik kata ulama yang menguasai berbagai fan ilmu, beliau juga pandai tuh syairnya. Iya sastranya tuh seninya tuh bagus. Nah makanya beliau selalu menulis bait syair. Mungkin ini karangan yang syair Al-Madura ini hanya beberapa atau hanya karangan beliau yang diketahui banyak orang, yang kita nggak ketahui mungkin lebih banyak.
Di situ ditulis kitab ini tuh mencakup 232 bait di dalamnya. Tentang apa isinya? Isinya itu tentang ini nasihat-nasihat beliau. Tapi nasihatnya menggunakan syair gitu kan. Nasihat-nasihat beliau. Terus gimana cara berguru atau gimana menjadi murid yang baik, sopan, akhlaknya dipakai gitu kan. Itu. Terus yang menarik itu ada lagi pembahasan di syairnya itu tentang para bujangan. Bujangan tuh berarti yang maksudnya santri-santri yang masih yang masih ngaji, yang belum berumah tangga. Nah, ini salah satu salah satu background beliau ya, maksudnya tuh yang bisa diterima oleh berbagai kalangan karena beliau itu orangnya membaur gitu. Apalagi yang tadi mungkin dari kitab yang tentang syair ini menjadi salah satu dakwah beliau. Makanya tadi kan lebih ke remaja-remaja gitu kan. Selain alim ulama, beliau juga pengamat sosial ya. Contohnya tadi misalkan menarik simpati teman-teman anak muda lah buat ayo nih belajar ilmu agama melewati dengan syair lah. Karena kan biasanya anak-anak muda itu kalau disuguhkan dengan tentang yang masalah cinta-cinta atau itu kan biasanya tertarik nggak sih? Ya, tuh terus salah satu yang menarik juga di kitab ini, yang kitab Syair Madura ini, beliau menjelaskan kalau kita semua santri-santrinya atau semua yang membaca kitabnya harus menjaga kesehatan karena menjaga kesehatan itu penting gitu kan. Itu tentang syair. Terus ada juga karangan beliau tentang risalah sholat Jumat. Risalah sholat Jumat ini beliau mengambil dari berbagai karangan ulama, contohnya kayak dari Al-Um, terus Fiqih Al-Mazhab Al-Arba'ah sama Nihaya Al-Muhtaj. Nah, beliau itu ngambil dari tadi kitab-kitab tadi, terus disampaikanlah ke santri-santrinya, terus dibukukan. Nah, ini tentang apa? Tentang asal usul kenapa adanya sholat Jumat, terus di mana aja awal mula sholat Jumat didirikan, kayak gitulah. Ini tuh kitab ini ada 19 halaman. Yang menariknya 1 sampai 13 halaman ini kan jelasin tentang sholat Jumat. Setelahnya dari 14 ke 19 jelasin tentang ziarah sama istighosah. Nah, kenapa beliau mau jelasin ziarah sama istighosah? Ini juga salah satu dalil kita ya, maksudnya warga Nahdiyin, kenapa sih kok kita ngadain tahlilan atau istighosah? Beliau juga bukan cuma nulis yang nukil-nukil dari kalam ulama ya, tapi beliau juga menguatkan hujahnya itu dengan menambahkan ayat Quran sama hadis Nabi. Nah, terus menurut beliau itu istighosah sama aja kayak tawasul. Jadi tawasul itu kan meminta pertolongan kepada orang lain. Maksudnya meminta pertolongan kepada orang lain kayak misalnya ke nabi, ke ulama, ke yang maksudnya yang punya karomah yang dan lain-lain lah gitu. Tapi ya kita juga meyakini bahwa semua ini kan semua keberhasilan kan datangnya dari Allah gitu. Nah, terus ada lagi kalangan selanjutnya itu ada Isra Mi'raj. Nah, ini juga beliau menulis kitab ini ya tadi isinya pasti tentang Isra Mi'raj lah karena judulnya udah jelas Isra Mi'raj gitu ya. Tapi di situ ditambahin sama beliau di akhir bukunya salah satu yang nasihat yang tertera di kitab itu. Pertama itu untuk kaum saudara muslimin, para lelaki. Itu pesan beliau agar menjadi lelaki sejati katanya itu. Apa sih lelaki sejati? Ini kan perspektif orang kan beda-beda ya. Tapi kata beliau, lelaki sejati itu lelaki yang bisa bertanggung jawab sesuai dengan kewajibannya dan tugasnya gitu. Tapi bukan cuma laki-laki, para muslimat, nahdiyat juga. Kita juga harus jadi wanita yang sejati. Apa sih wanita sejati itu? Wanita yang tahu hakikatnya perempuan itu gimana dan yang tahu muruah perempuan itu gimana gitu. Menurut beliau ya. Nah, setelahnya ada kitab karangan beliau tentang Salas Ar-Risail. Nah, dari judulnya aja udah kelihatan kan, Salas berarti tiga risalah. Iya benar. Nah, di dalamnya itu Salas Risail ini
kebanyakan beliau mengutip atau mengambil dari kitab yang biasa kita mengkaji setiap malam Jumat. Ada yang tahu nggak apa? Ya jibuat. Mafahim. Iya benar. Dari apa namanya kitab Mafahimnya Jibu As-Sohab, karangannya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, di situ 3 pembahasan yang ditekankan dalam kitab itu ada. Yang pertama itu menjelasin tentang hakikat Asy'ariyah. Nah, hakikat Asy'ariyah, jadi gimana, apa sih itu thariqat Asy'ari sama pengikutnya, dijelasin sama beliau. Terus yang kedua itu ada ini Qadaniyah atau Ahmadiyah. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Kebetulan kemarin di tahun 3 aku belajar di sini. Itu salah satu aliran yang ya dibilang sesat sih. Dibilang sesat. Cuman ya nanti teman-teman bisa cek lagi ya di ini. Itu ada Qadaniyah atau Ahmadiyah. Yang terakhir itu jelasin tentang apa namanya? Tentang keaswajaan gimana sih tata krama atau akhlak atau moral yang baik di ahli sunnah wal jamaah itu gimana, beliau jelasin. Nah, yang terakhir ada risalah at-tauhid. Nah ini penting banget sih menurut aku sendiri gitu ya, karena di kitab ini itu beliau sengaja bikin kan buat santrinya gitu kan, yang mana santrinya mengabdi kepada masyarakat atau yang belum mengabdi buat bekal. Jadi di luar sana masyarakat itu banyak yang pengen menghancurkan Islam. Nah, dari situ sebelum kita melawan mereka, kita harus membekali dari tauhid dulu gitu. Sebelum praktek ke tentang sholat atau apa, kita tauhid lebih diutamakan, akidah dulu yang diutamakan. Nah, rata-rata dari karangan beliau itu pakai bahasa Madura yang diarabkan. Mungkin kalau ini pegon, jadi tulisannya bahasa Arab tapi bahasa daerah tapi ditulisnya pakai bahasa Arab. Nah itu pegon, mungkin teman-teman yang belum tahu. Itu sekilas karya beliau. Nah, apa aja kiprah beliau? Tadi kan udah jelasin, beliau itu salah satu tokoh penting di NU, berdirinya NU. Nah, nanti akan dijelasin oleh saudari Sartika. Baik, tepuk tangan untuk materi